untuk game yang kedua antara GPS Blaster dan juga MBR Delfin di Best of 3 Series. Tapi Olim Trade is the international partner of WSL Season 7. Unlock the secrets of the financial markets with Olim Trade and start your epic journey to become a finance legend. Olim Trade is a foreign broker licensed by FSC, making investments carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Yes, thank you Devin atas informasinya. Dan karena kita baru mulai juga, baru masuk untuk menuju game yang kedua, kita harus minta suara dulu untuk penonton yang ada di arena Liga Game Esports Arena. Mana suaranya? Wow, itu dia dukungan yang hadir langsung di Liga Game. Kalian juga masih bisa langsung menuju ke arah Liga Game, tapi balik lagi back to the game di arah early ya. Ini yang masih kita pertanyakan, apakah dari GPX Basra yang bisa menahan adanya power yang begitu kuat untuk sisi mid lane-nya. Berbeda ke arah laning yang lain, off lane, adanya Uranus dan juga Melisa, mungkin ini akan membantu banget buat GPX Basra. Betul. Tapi kita di sini melihat ya, komposisi yang coba digunakan oleh GPX Basreng dengan membawa seorang Melisa yang nantinya akan memaksimalkan Madolfnya, itu harus memberikan space yang tepat. Jika tidak, kita tahu Madolf akan tidak berdampak sama sekali. Kemarin sempat terlihat, namun hati-hati, satu flicker ternyata udah mulai dibuang di area bawah. Bagaimana seorang Violet hampir saja tertangkap karena terlalu berlebihan. Tiba-tiba Melin datang dari arah belakang yang sudah memegang decimation. Jelas Violet bisa langsung diberikan burst damage ya. Iya, terlalu sakit juga ya pastinya damage yang akhirnya bisa dikeluarkan. Melin, Mortisnya salah satu hero yang akan sangat kuat untuk early game. Bahkan dari Sarota udah ngasih semua onward. Karena seorang Valanir, Turtle Camp sudah mulai muncul juga dan space sudah sedikit tercipta lah di area battle lane dengan wave minion yang akhirnya masuk terlebih dahulu ke arah outlet dari GPX Blaster. Namun Valanir dan seorang Tal ini masih menjadi satu fight yang gak akan kelar. Melin juga berhasil dipukul mundur dengan nyanyian yang dibuka oleh seorang Seth, namun untuk sekarang penalti zone yang karena dua pemain sekaligus. Real World Manipulation bakal coba untuk ditahan dan membuat dari seorang AW still survive malah first blood jatuh ke tangan seorang Melin, ditukarkan secara langsung dan double kill untuk seorang Melin. Kali ini Violet dan juga Valanir yang harus tumbang. What? Apa yang terjadi? MBR coba untuk membuka momentum lebih dulu dengan pengguna penalti zone plus adanya dominan blast. Justru malah harus dibalikin oleh GPX Basreng yang ternyata real world manipulation dari seorang Funwi itu benar-benar maksimal. Kita melihat Funwi tadi tidak tertangkap sama sekali. Karena dua utility udah keluar, nggak ada yang bisa dive in. Bahkan Save udah ngeluarin electrifying beats-nya untuk kabur pada saat dia melakukan dive in menuju ke arah jungle dari GPX Basreng. Dan hal tersebut yang dimaksimalkan oleh GPX, bahkan objektif juga berhasil mereka kantongi. Keunggulan di area early game berbanding terbalik seperti apa yang terjadi di game pertama. Game yang pertama MBR berhasil megang kendali, tapi kali ini GPX mampu untuk mengimbanginya. Ya, udah mulai diseimbangkan dari segi inisiasi ya, terutama yang tadi sempat dibuka juga oleh seorang Funwi dengan real world manipulation-nya mampu menahan beberapa pemain dari MBR Delfin. Tapi begitu juga untuk MBR sebenarnya, power dari seorang Seth ini dia masih butuh ke arah itemization sebenarnya, karena kan bergantung banget sama magic power dan juga penetrasi untuk bisa nge-down ke arah hero-hero GPX Basreng. Mobilitas sudah bukan menjadi satu masalah lah untuk seorang Seth, namun seorang Valanir ini bakal menjadi masalah ketika dia udah terkena efek bundles dan juga Tal yang bisa ngebuka onward kawanmu dia inginkan. Betul, itu dia Madals yang luar biasa menyicil cukup banyak dari seorang Valanir. Namun masih terlalu pagi, onward menangkap satu orang Valanir. Charge coba untuk keluar. 19 bakal coba di pop up, tapi lihat Funwinya. Langsung ada real manipulation yang coba dibuka. Gak bisa kemana-mana dari seorang Seth, harus tetap tumbang pada akhirnya. Presidensi akan menjadi targeting selanjutnya, namun Flicker menyelamatkan nyawanya. Dua player yang berada di garis lurus dari seorang Funwi sudah pasti akan di take down. Presidensi akan menjadi target selanjutnya untuk kali ini. Wow, langsung dipasang untuk mundur untuk bisa ngebuat seorang Cicaunya ngedapetin pertandingan, bahkan bisa sampai habis satu auto turret hilang di menit yang keempat, menjadi satu kerugian yang sangat besar buat teman-teman dari MBR Delfin. Tapi bukan menjadi satu masalah yang terlalu serius, karena balik lagi mereka harus tahu power spike dari masing-masing hero-nya juga ada di momen seperti apa. Shine, pilihan dari skill ultimate cukup banyak, decimation ada, real world manipulation ada. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat ya, dari seorang Shine ini udah mulai menuju ke arah level yang ke-7, lebih unggul dibandingkan seorang Funwi. Aduh, ini jelas akan menjadi masalah pastinya untuk kawan-kawan dari MBR karena mereka kalah satu tim fight tadi. Cuman seperti yang tadi Nevin bilang ya, bagaimana seorang Shine masih bisa mengungguli di area lane, aku rasa itu masih jadi keuntungan untuk mereka. Tapi lihat, 19 sekali lagi bakal coba dipapa, menangkap satu orang, Tal bakal menjadi incaran, tapi Valanirnya bocor, membuang satu flicker. Funwi lagi dan lagi real world manipulation yang benar-benar on
poin kali ini. Dan untuk saat ini Turtle juga jatuh ke tangan GPX Basreng ya, menambahkan lagi dari segi atribut untuk seluruh pemain yang ada dari GPX Basreng. Sedangkan untuk MBR Delphin mereka dalam kondisi yang nggak terlalu baik, memang dengan perbedaan gol udah sampai ke arah 3.000 di sekitar menit yang ke-6 membuat mereka akan ketinggalan dari segi itemization. Violet mencoba untuk mempertahankan ke arah outer turretnya kali ini, namun hati-hati Puni udah mulai mendekat juga FX Law yang terlalu terasa membuat Violet harus segera mundur. Dan juga di sisi lain kita melihat adanya Modus yang langsung dikirimkan ke bagian depan, tapi Safe mencoba untuk masuk dari arah backline-nya. Betul, masih ada giveaway ternyata dari seorang Cincau membuat dari seorang Chef tidak akan bisa masuk lebih dalam lagi ke arah dirinya. Dan Electrifying Beats, Rhythm of Joy juga harus terbuang begitu saja. Tapi ini dia tugas dari seorang Chef, melakukan penetrasi walaupun tidak perlu menumbangkan, tapi memberikan output damage yang cukup besar untuk kawan-kawan dari GPX Basreng. Terlebih lagi ke arah backline-nya. Jelas ini bakal menjadi tugas yang cukup berat, tapi memang harus dilakukan. Voladir masih belum bisa membuat satu orang Cincau terdiam. Onward, udah dari center, dibalas dengan penggunaan penetrasi kali ini. Voladir tertangkap tapi Dominant Blast menangkap satu orang Tal yang sudah pasti akan coba ditumbangkan oleh 4 penggawa MBR Delphin. Ini bisa menjadi satu momen untuk memberikan pembalasan setidaknya untuk bisa nge-melt satu outer turret. Tapi hati-hati Melee di sisi lainnya juga berhasil membuat seorang Safe tertempatkan mega kill. Bisa di second bahkan Violet. Satu flicker dia masih menyelamatkan dirinya dan untungnya masih ada Brave Smite yang dibawa oleh seorang Violet. Betul, walaupun memang di sisi atas dari seorang Cincau langsung ditumbangkan juga oleh kawan-kawan MBR kali ini. Pertukaran yang menurutku tidak seimbang. Kalau kita berbicara keuntungan, GPX Basreng akan jauh lebih untung. Mereka dapat turret mid lane yang kita tahu itu harganya mahal banget. Dengan tidak adanya outer turret di area mid lane, sekarang GPX bisa melakukan control jungle terhadap MBR. Mereka bisa bergerak ke sisi kanan dan juga kiri. Kalian bisa lihat dari seorang LW yang dengan aman dan nyaman akan lewat jungle tanpa merasa takut. Karena mid lane udah hancur dan ini jelas akan menjadi masalah. Namun di sisi bawah, LW coba ditangkap begitu saja. Penalty zone bakal coba dibuka, konsentrasi masih ada. Dominant Blast juga bakal coba di pop up. Tumbang sudah dari serang LW. Walaupun memang di area mid lane, Shine hampir saja tertangkap. Violet melakukan zoning kali ini 4 lawan 4 akan terjadi. Apa yang akan dilakukan GPX? Ternyata nggak mau untuk melanjutkannya. Lebih baik mundur alon-alon. Sebenarnya 3 ultimate sudah keluar ya dari MBR Delphin, tapi kali ini power dari seorang Violetnya ngebuat justru dari GPX Basreng yang harus mundur semasuk dari seorang Tal yang hampir saja bisa di take down. Shine sudah memegang satu reward manipulation kali ini, bakal menambahkan lagi dari segi efek soalnya, namun Sap dibiarkan untuk mendapatkan ke arah Turtle tanpa adanya gangguan sama sekali. Sudah mulai diseimbangkan lagi gap yang tadinya menuju ke arah 3.000 perbedaan gold dimepetin sampai di angka sekitar 1.000 aja, bahkan nggak nyampe 1.000 ya, 500 perbedaan gold saja yang kali ini tersisa. Starter line PHLF diamankan oleh MBR, bergantian aja objektif di antara keduanya kali ini. Melin sudah melihat di sisi tengah, nampaknya ada seorang Violet yang coba untuk mengambil satu objektif, tapi Dominant Blast kali ini tidak mengenai siapapun. Bakal ditabrak lewat belakang Tal, Onward tidak mengenai sasaran, masih ada reload manipulation yang bakal coba dibuka, dibalas dengan ada yang di biru passion kali ini, ada reload manipulation balasan dan tidak mengenai apapun. Penalty zone, juga balasan dari seorang Violet, tapi hati-hati Budi, hampir saja tumbang. Tal tidak bisa menahan damage terlalu banyak, justru harus menghilang sebagai frontliner. Harus tumbang untuk ketiga kalinya dari seorang Tal, kali ini bukan menjadi satu hal yang baik pastinya. MBR Delphin bakal coba untuk memasakkan ke arah sisi objektif yang lain. Mereka masih bisa mengincar ke arah mid outer turret untuk saat ini dengan adanya power dari seorang Violet. Penalty zone bisa saja dibuka untuk mengincar, ngasih efek stop dan mempermudah untuk Voladir ngebuka 6-16-nya. Dan ingat, ketika ada animasi dari 6-16, itu bakal ada efek slowing juga yang menahan pergerakan dari GPX Basreng, dan itu yang bakal jadi masalah terbesar dari game kali ini. Betul, itu yang bakal jadi poin penting bagaimana seorang Voladir mampu untuk memaksimalkan Dominant Blast-nya dan membuat MBR Delphin melakukan repositioning untuk mengincar ke arah seorang Puni. Karena sedari tadi yang jadi masalah untuk MBR di setiap tim fight yang ada, Puninya nggak ada yang ngejangkau. Sampai akhirnya presidensi membuat atau membuang Nibiru Passion yang berhasil mengenai ke arah seorang Puni. Itu mahal banget. Puninya harus dipaksa mundur. Tapi kalian lihat, ada Save yang coba hadir terlebih dahulu di sisi atas. Inner turret bakal coba diamankan tanpa adanya gangguan. Dan berhasil seharusnya, tapi hey Save! Hampir saja tumbang dirinya. Tidak terhit nampaknya Dominant Blast bakal coba dibuka. Masuk ke arah dua orang. Tidak mengenai siapapun. Penalti sudah dapat satu. Tapi harus tumbang dari serang Tal. Begitu pun Violet. Melin. Decimation ke area belakang. Presidensi bakal coba diincar namun dirinya
sepertinya akan menjadi target juga. Karena terlalu dalam sendirian tanpa adanya follow up. Charge dari seorang Paladin mampu menahan tubuh dari seorang Maylin dan sekarang bakal coba untuk diusir terlebih dahulu dengan yang modal Palanir Fancy Nancy bersama seorang Shen still survive pada akhirnya dan Safe masih dalam perjuangan untuk memperjuangkan hal yang sama yaitu satu hidup terlihat di area top lane. Harusnya sudah dipastikan akan tumbang namun tidak untuk seorang Lordnya yang sekarang udah mulai dicicil oleh GPX Basra yang belum terpantau posisi dari MBR Delvin untuk melakukan satu trading ataupun satu perlawanan karena posisi dari seorang Safe yang juga terlalu jauh. Milin berhasil mendapatkan ke arah Lordnya, Lord Lane Pai, halo F. Betul, objektif pertama yang cukup fatal sudah dilepas oleh MBR Delvin. GPX Basra yang kali ini siap untuk melakukan eksekusi presidensi. Akan tertangkap, dia tidak akan bisa kemana-mana. Dan berhasil teman disekna dari seorang presidensi kali ini. Ada Melin yang sedikit offset, coba dibalaskan penalti zone. Dominan berat bakal coba dibuka, harus tumbang dari seorang Melin. Shane coba bergerak ke depan. Desi biasa dapetin double kill. Bahkan kalau kita lihat Budi menjadi target selanjutnya. Triple kill by seorang Zain kali ini. Masih berlanjut. Onward bakal coba dibuka sama seorang Zal yang ternyata mampu memberhentikan pergerakan 4 player sekaligus dari MBR Delvin. Silau banget kilauan dari seorang Shine kali ini. Triple kill bisa dia secure dengan adanya ultimate decimation yang emang menjadi satu bahaya terbesar karena magic damage bisa di-shifting ke arah physical damage dan itu berhasil langsung membuat dari MBR Delvin menahan ke arah Lordnya gak dikasih masa sama sekali bahkan gak sampai loh ke arah batas dari wilayah yang dimiliki oleh MBR Delvin. Tinggal menunggu ke arah objektif berikutnya ataupun menunggu adanya mistake-mistake dari GPX Basel dan berbeda. Kalau untuk GPX, mereka harus tetap komit dengan apa yang mereka lakukan sedari awalnya. Mereka harus coba untuk ngebuat talnya bisa menciptakan momentum terlebih dahulu dan tinggal di follow up nantinya dengan seorang LW yang menjaga lane jauh juga. Dan dari segi damage, mereka masih punya cincau bersama seorang Puni untuk ngasih efek slow tambahan supaya nggak bisa melarikan diri lagi. Betul, sebenarnya kalau kita berbicara Shine yang sudah mulai dapat 7-0, yes, Shine-nya bakal sakit. Cuman distribusi goldnya yang tidak seimbang antar player dari MBR ini bakal jadi cukup berbahaya kalau Shine-nya tumbang duluan. Kalian lihat, udah bawa Holy Crystal juga dari seorang Shine, jadi wajar Decimation bisa sesakit itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah seorang presidensi yang baru aja memegang satu item di saat namun flicker onward. Bakal coba dibuka, Shine coba untuk menggocek, tidak dapat. Dominan Blast bakal coba dibuka penalty zone, bersoding 2 player sekaligus cincau. Tidak bisa selamat, double kill didapatkan oleh seorang Violet, bahkan presidensi berbahasa total, tapi di area belakang. Melane juga akan tertangkap, menyisakan seorang LW saja yang akan dipaksa langsung bertahan sendirian. MBR strike push akan dilakukan. Masih butuh 15 detik lagi sampai para pemain dari GPX Basel bisa kembali ke dalam lane of down. Masih ada 2 buah minion juga dan bakal di-all-in. Wipe out untuk MBR Delvin dan sayangnya masih ada wipe yang bisa dikeluarkan oleh GPX Basel yang Budi dan juga telah segera kembali tapi BC